Jadi yang hari ini kita training based on true story kalau kata film-film. Jadi pasti yang mereka sudah alami duluan semuanya, makanya mereka mau sharing ke kita. Mereka akan sharing ke kalian yang baru gabung atau baru jalanin bisnis dan lain-lain. Oke, nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk sebagai pembuka. Sebelum kita mulai materinya, lebih baik kalau kita kenalan dulu. Ini udah ada teman-teman, ada 3 orang speaker kita hari ini. Sebentar, saya spotlight dulu semua biar mukanya semua gede di layar ya, biar tetap langsung 3 orang ini ya. Oke, di sini ada Katika, ada Kak Nurjus, dan ada Kak Maya. Selamat malam, kakak-kakak Tasmi. Malam Kak Angga. Malam, Kak Angga. Selamat malam Mbak Nurcu. Selamat malam Mbak Tika. Malam ya Mbak Tika. Malam Selamat semua. malam semua. Oke, jadi teman-teman mereka bertiga yang hari ini akan membawakan acara training. Silakan perkenalan diri dulu. Gimana nih rotasinya? Saya serahkan ke speakernya langsung. Silakan. Oke. Aku share screen dulu ya Kak Angga ya. Bentar. Oke. Udah suruh masuk. Oke. Sudah terlihat belum ya? Udah terlihat. Oke. Jadi sebelum kita mulai acara malam ini gitu, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Kebetulan kami di satu tim yang sama. Jadi aku perkenalkan diri dari aku dulu ya. Namaku Nurcus. Sehari-hari eh, selain jadi ibu rumah tangga, aku juga menjalankan apa ya pekerjaan di salah satu oil and gas di Indonesia. Mungkin teman-teman cukup kenal lah karena banyak SPBU-nya di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah pendapatanku tahun kemarin 2024 itu di atas 500 juta. Dan aku posisi saat ini bertempat tinggal di BSD Tangerang. Jadi main jobnya itu murni sebenarnya lebih ke pekerjaan WFO ya di oil and gas, tapi masih bisa menjalankan AFC ini sebagai side hustle-ku sehari-hari gitu. Kemudian aku mau memperkenalkan diri juga, ada timku Mbak Maya. Silakan Mbak Maya. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam semua. Perkenalkan saya Maya Rezara. Saya seorang ibu rumah tangga yang kebetulan masuk di AFC ini karena suami kadarullah 2 tahun setengah yang lalu terkena stroke dan menyisakan afasia. Saya seorang ibu, 1 anak, dan hari ini alhamdulillah masih dibersamai dengan anak gadis saya. Saya punya anak 1. Itu aja sih Mbak Nurcus ya. Kalau Mbak Nah, Tika? mungkin menambahkan sedikit, Mbak Maya ini menjalankan bisnisnya tidak punya background bisnis ya Mbak ya. Tapi penghasilannya dalam tahun kemarin itu melebihi 150 juta gitu. Nah, berikutnya ada Mbak Tika. Kebetulan ini direct member aku. Silakan Mbak Tika. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Tika. Aku seorang ibu dari 2 orang putri. Sekarang aku juga jalanin perusahaan keluarga di bidang kelapa sawit. Tapi kenapa sih aku tetap jalanin AOC? Karena sedikit cerita ya, aku di 2017 itu pernah menjadi salah satu korban PHK. Nah, waktu itu aku pikir aku udah punya penghasilan yang tetap gitu ya dari perusahaan, tapi namanya kita kena PHK gitu ya. Nah, di situ aku baru sadar gitu kalau kita tuh harus punya penghasilan lebih dari satu keran gitu ya. Jadi jangan jangan cuma berfokus dari satu penghasilan aja. Kalau tiba-tiba kena PHK kayak aku, terus mau gimana, ya kan? Nah, makanya aku jalanin AFC karena menurutku AFC merupakan salah satu bisnis yang tepat untuk kamu jalanin kayak gitu. Itu aja sih. Nah, kami ini bertiga memang dalam satu tim yang sama. Jadi bermula dari
ngerasain manfaatnya dulu, kemudian tergerak buat ngejalanin bisnisnya dengan harapan orang-orang di sekitar itu bisa merasakan manfaat dari produknya sama halnya dengan yang kami rasain gitu. Mungkin itu yang akan ditekankan pada apa namanya training hari ini. Mungkin aku akan nanya dulu sih sebenarnya ke Mbak Tika gitu. Kenapa sih pilih AFC gitu? Dan tahu dari mana, Mbak? Ya, oke. Jadi memang aku tuh tahu AFC sebenarnya udah lama ya, sekitar 1 tahun gitu ya, cuma ngeliat aja gitu ya. Karena banyak ya di sosial media gitu, waktu waktu itu juga lagi pandemi gitu, banyak yang, bercerita gitu ya tentang si Subarashi Utsukushi gitu. Cuma ya udah aku cuma melihat aja, mengamati aja gitu ya. Hingga akhirnya waktu itu suami aku itu patah tulang ya. Nah, pas dia patah tulang itu, harus, dioperasi, jadi operasi 2 kali. Operasi pertama itu pasang pen luar dan operasi kedua itu pasang pen dalam. Nah, waktu itu dokter bilang tuh bisa untuk jalan normal tuh butuh waktu 1 tahun dan kondisi suami aku tuh bener-bener drop. Bahkan dilakukan maksudnya untuk duduk aja dia tuh pusing gitu ya, sakit. Akhirnya aku mikir gimana caranya biar, bisa cepat recovery-nya gitu ya, dan aku inget lah ini si produk Subarashi Utsukushi, salah satu fungsinya itu kan ada untuk tulang ya, dan ada patennya tuh waktu itu. Waktu itu belum tahu tuh paten tuh apa sih gitu ya, cuma ada, kata-kata regenerasi sel, terus ada kata-kata, bisa untuk melancarkan peredaran darah gitu. Akhirnya udah pengen sembuh, pengen sehat, akhirnya aku belilah si Subarashi Utsukushi gitu. Nah, waktu itu, pas operasi kedua sebenarnya udah kelihatan nih, dia udah nggak drop gitu ya, tapi aku masih denial sama si produk ini gitu ya. Hingga akhirnya waktu itu 3 bulan pasca operasi, suami aku bisa jalan, udah bisa napak, udah bisa jalan lepas tongkat. Nah, di situ aku baru kayak percaya gitu sama si produk AFC ini, Subarashi Utsukushi, kalau, oh ini ya yang maksudnya dari, regenerasi sel gitu ya, yang tadinya dokter bilang 1 tahun baru bisa jalan, tapi ini 3 bulan gitu ya. Berarti kan proses untuk recovery-nya gitu ya, itu bener nyata gitu terjadi di suami aku, gitu sih. Jadi awal mula aku, tahu produk ini ya karena, suami waktu itu patah tulang gitu sih Mbak Nurjus. Kalau Mbak Nurjus sama Mbak Maya karena apa? Lumayan ya, teman-teman, awal mula kita, pakai AFC ini karena suami tadi yang saya di awal saya bilang, dia pasca stroke dan stroke-nya ini sebelumnya emang ada, diawali dia punya potensi darah tinggi dari umur 17 tahun dan itu emang tidak terkelola dengan baik sehingga, bertambah waktu, bertambah umur, Pak Su ini di November 2021, kita lagi pandemi udah ada sih, ciri-ciri dia badannya itu sudah mulai drop dan kita belum tahu ya, eee ujungnya nanti dia kena, eee, fungsi jantungnya fungsi jantungnya itu, ketika kita ke rumah sakit ternyata tinggal 20%. Dari situ mulai treatment, kita biasa kalau udah ke rumah sakit kita mempercayakan semuanya ke dokter, kita dikasih obat-obatan medis, sudah itunya kita biasa ya, terus berjalan berharap ada kesembuhan. Eee, by the time 5 bulan kemudian nambah penyakit baru yaitu stroke tadi. Jadi stroke-nya ini menyisakan afasia. Mungkin di Indonesia teman-teman, afasia ini belum banyak yang tahu. Jadi afasia itu adalah, fungsi kemampuan berbahasanya dia, tidak bisa mengekspresikan dengan secara normal apa yang dia mau komunikasikan. Itu sih ya teman-teman. Itu perjalanan 1 tahun itu saya berbagai macam, treatment untuk Pak Su dan, 1 tahun kemudian nanti mungkin kita akan ulas lebih dalam ya di sesi berikutnya ya mungkin ya. Jadi, 1 tahun sudah ada treatment-treatment yang kita lakukan belum juga signifikan dan inilah 1 tahun persis suami stroke saya melihat di TikTok dan mencoba produk ini karena, lihat TikTok itu 3 hari 3 malam banyak banget testimoni orang-orang yang, kembali pulih dan benar-benar ini
buat saya yang orang awam menawarkan regenerasi sel. Sudah itu kayaknya masuk akal, penyampaiannya sederhana untuk saya seorang yang ibu rumah tangga. Oh bisa loh ada kemungkinan sel-sel tubuh yang rusak, yang kita bilang penyakit itu bisa dikembalikan. Dengan apa? Dengan terapi subarasi usukusi. Itu ya Mbak Nurcus. Nah, berapa lama Mbak Maya recovery suami itu terlihat nyata gitu setelah mengkonsumsi Suba Utsu? Eh saya kita ulang ya Mbak jadi ada perjalanan panjang eh, suami sebelum 1 tahun ketemu dengan SOP Subarasi dan Usukusi ini, dia harus di support dengan oksigen. 1 bulan itu oksigen tuh harus kita siapkan sekitar 2 sampai 4 tabung. Tabung kecil, yaitu untuk apa? Biasanya dia kalau tidak punya kemampuan untuk jalannya agak banyak 1 kilo aja, dan fisiknya mengalami kelelahan itu kita support di booster dengan oksigen. Seperti itu selama 1 tahun karena emang jantungnya. Jadi ada 2 masalah, jantung dan bagian bagian kepalanya ya, stroke-nya ini. Udah itu kita ada teman yang bilang, Maya untuk recovery di stroke biasanya ada loh jalan yang mudah-mudahan bisa mempercepat pemulihan, yaitu dengan cuci otak. DSA ya, DSA cuci otak, dan kita lakukan itu di Rumah Sakit RSPAD dengan harapan semua masalah terselesaikan. Ternyata itu buat saya sekarang melihatnya cuma satu aja ya, artinya buat mempelancar sirkulasi darah dan oksigen ke otak dan seluruh tubuh ya. Jadi terlalu banyak yang saya harus benahi. 1 tahun itu kita mendatangkan bekam, terapis-terapis ke rumah bekam, udah itunya akupuntur, juga yang paling penting karena emang kerusakan yang paling besar adalah di afasia ini kemampuan komunikasi ya Mbak Nucus dan Mbak Tika, itu kita bawa suami ke rumah sakit dengan ya karena emang ada ini ya hak kita sebagai warga negara, kita punya hak gratis lah datang ke situ ya. Nah, ternyata juga kan karena suami ini dalam keadaan memang belum belum normal ya, ada mental juga harus diperhatikan. Kadang kan saya memperlakukan suami ini seperti anak kecil di bawah, seperti anak umur 5 tahun. Jadi kayak susah-susah gampang. Tapi anak kecil yang sosoknya sebagai kepala keluarga. Jadi bisa dibayangin ya, ada kita harus satu sisi patuh, tapi satu sisi juga kita lagi ngebooster dia untuk ayo ini bagus loh buat perkembangan motorik kamu, untuk neuro kamu, cara berpikir dan mental segala macam. Akhirnya eh, di 1 tahun itu saya ketemu dengan upline saya, boleh disebut namanya? Boleh Mbak. Heeh, ada Mbak Indah di sini. Mbak Indah terima kasih, ini jadi jalan pembuka untuk saya berkenalan dengan Subarasi, Usukusi, bahkan sekarang saya bisa sharing manfaat buat orang banyak, bukan hanya yang seperti saya ya, mengalami suaminya stroke dan jantung gitu kan, tapi mungkin lebih luas lagi sekarang ya, karena udah banyak banget teman-teman mitra-mitra saya di bawah saya yang terbantukan dengan produk ini. Ketika pakai produk ini 1 minggu itu sudah ada kelihatan Mbak Nucus, karena kalau kita mau nge-treatment dia 1 kata aja, seminggu itu kita datangkan terapis dari Rumah Sakit Hermina itu seminggu sampai 2 kali, karena mengingat kondisinya biar agak khusyuk dan intens ya. Nah ini 7 hari minum SOP Subarasi itu baru satu saset di pagi hari, Utsu di malam hari, di 7 hari, karena emang saya diawali dengan ngecer ya, ngeteng ya, jadi belum belum beli paket gitu. Toolbox ya. Ya, karena keadaan saat itu benar-benar seiring waktu kita kondisi ekonomi juga mulai harus hemat-hemat ya, Mbak. Karena
kepala keluarga kan dalam keadaan sakit, sedangkan dia yang menjadi tulang punggung. 1 minggu itu saya tanya, "Papa, seperti apa minum suplemen ini?" Saya bilang suplemen ya, eee, Mm-mm. waktu itu suplemen saya bilang, "Suplemen ini seperti apa rasanya?" Eee, untuk suami, 1 kalimat aja kadang nggak muncul dalam 1 kata dalam 1 kalimat, rangkaian 1 kalimat itu, 1 kata aja kadang tidak muncul dengan kesesuaiannya itu. Tapi itu, di 7 hari itu saya tanya, "Seperti apa rasanya? Adakah perkembangan?" Dia bilang, "Biasa aja, nggak ada rasa apa-apa." Walaupun ada 1 kata yang kata dia tidak ada rasa apa-apa, tapi itu 1 kalimat itu buat saya luar biasa. Di 1 tahun itu saya kayak lengkap mendengar dia, bisa mengekspresikan apa yang dia rasakan, walaupun ada miss 1, nggak ada rasa apa-apa, nggak ada perubahan apa-apa. Itu saya sampai Mbak Dulcus, Mbak Tika, sujud syukur karena emang, eee, ini jalan ini saya minta ya teman-teman ya, saya minta di dalam, sholat dan doa saya kepada Tuhan. Jadi disitulah saya langsung, bismillah, insya Allah saya dimudahkan eee, untuk pakai si SOP Subarasi dan Usukusi ini untuk treatment ke suami. Karena emang di awal teman-teman ini berat. Saya pikir ini mahal banget, mungkin teman-teman di sini juga masih ada sampai hari ini yang, berpikir si Suba Utsu ini mahal. Tapi percayalah kata mahal tadi kalau sudah dibandingkan dengan treatment 1 tahun sebelum saya ketemu dengan SOP Subarasi ini, sangat worth it ya, itu Mbak. Di perjalanan, Allah luaskan rezeki sampai kita itu di 6 bulan pertama sesuai dengan, eee, ini ya informasi dari upline saya Mbak Indah, dia bilang makin banyak, insya Allah makin, cepat pemulihannya. Dia kasih, eee, ini ya cara berpikir kerangkanya kalau kita lagi bangun rumah, tukang 2 sama tukang 10 mana Mbak Maya yang lebih memungkinkan untuk rumah itu berdiri tegak lebih cepat. Jadi saya paham-paham sederhana itu membuat saya lebih ini ya, lebih jelas dengan informasi-informasi apa sih AFC ini. Akhirnya di 6 bulan itu kita 4 sampai 6 saset 1 hari Mbak Nuces dan Mbak Tika. Sampai hari ini insya Allah, masih pakai walaupun, eee, ada juga harus saya akuin beberapa yang enggak seperti dosis di awal gitu. Dikurangin berarti dosisnya ya, Mbak? Eee, tidak dikurangin tapi karena, terus terang kemampuan ya, kemampuan, tapi insya Allah ini akan terus berlanjut, dan nggak putus gitu, itu sih. Tapi berarti sekarang selain konsumsi, itu kan sudah mulai sharing ya Mbak ya, kalau aku lihat ya, aku perhatiin ya, udah mulai sharing. Berarti sudah mulai bisa ini ya, ada benefit apa nih Mbak yang Mbak dapetin ketika sharing-sharing ini gitu? Banyak sekali. Pertama ya yang harus saya syukurin di sini emang AFC ini, ada komunitas besar dan support sistemnya itu luar biasa, bahkan saya diterima seperti keluarga. Tadi di awal Mbak Nurcus saya, menginformasikan kepada teman-teman kalau saya tidak punya basic untuk, apa jualan ya Mbak? Apa market Betul, jualan. Ya. Untuk hadir malam ini aja saya bismillah aja, udah itunya karena punya niatan berbagi, mudah-mudahan di luar sana ada, keluarga tercinta atau tetangga atau siapapun yang, rasanya perlu dengan produknya, bahkan double seperti saya juga karena suami nggak mungkin dong melanjutkan ini ya Mbak Nuces, melanjutkan aktivitas di kantor, karena pernah juga ini di 2 tahun ditunggu dengan, tempat dia bekerja, dengan harapan suami kembali pulih. Tapi sampai hari ini perjalanannya masih berlangsung dan insya Allah ini tinggal 10%. Mungkin, malam ini biar saya sekalian minta doanya kepada teman-teman semua ini, perjuangannya, untuk si Pak Su dia tetap semangat dan saya juga dikasih kemampuan sama Tuhan untuk, eee, menimbun Subarasi Usukusi di kotak lemari biar suami terus, minum ya. Nah, kenapa saya menjalankan bisnisnya
karena emang suami pensiun. Jadi kita satu keluarga kita musyawarah dengan keadaan seperti ini, kita pensiun dini. Sebenarnya masih ada 2 tahun. Jadi pensiun dini dengan harapan fokus untuk recovery. Di saat suami mulai di rumah, biasa ya kalau keluarga besar banyak yang datang, menjenguk gitu ya. Di saat itulah saya secara artinya alami aja, alam semesta menggiring saya untuk ke arah bisnis Mbak Nurcus. Karena ada tanya kan, suami pakai apa gitu, Maya suami pakai apa, kok udah mulai banyak perkembangan gitu. Tatapan mata biasanya kalau mau ngomong ya Mbak Nurcus, Mbak Tika, itu saya harus lihat dulu nih, seperti ini. Setelah dia menangkap tatapan mata saya, baru saya bisa, papa ini, papa itu gitu ya. Nah, tapi dengan sejak konsumsi Subara Usukusi ini kayak ada magic ya. Tiba-tiba pagi-pagi pokoknya dia lebih segar kelihatannya karena emang eh, biasanya kualitas tidur ya orang yang pasca stroke itu kesulitan tidur itu kita lihat banget suka gelisah. Udah tuh tadi yang saya di awal ada kayak dia perlu bantuan oksigen, itu juga kan mengurangi kualitas ini dia ya, kemampuan sosial dia. Kalau dia nggak bisa jalan 1 kilo sudah merasakan napasnya berat, jadi kan nggak bisa kemana-mana. Tapi ini Mbak Nuces September kemarin kita sudah ini loh pernah eh, traveling ini ya wisata religi 10 hari 10 malam. Alhamdulillah sudah mulai eh, kata saya udah berlari karena suami nggak ada drop-dropnya, bahkan dibandingkan ada beberapa keluarga dan jamaah ya karena lewat pengajian yang baik-baik saja itu mengalami apa ya naik turun ngos-ngosan untuk kalau mungkin di sini ada yang dari Jawa gitu ya pernah main ke Sunan Muria atau Gunung Jati itu kan ada tangga yang Tanjakan, iya ah, tanjakan. mungkin itu saya aja sampai minta Ajo kita istirahat yuk gitu. Kalau dia saya mengkhawatirkan dia walaupun saya juga sebenarnya emang lagi ngep-ngepan ya, ngos-ngosan gitu. Ini eh nggak apa-apa tanggung gitu kan. Itu kata-kata sudah mulai terbentuk ini dengan sempurna. Udah itu walaupun kalau capek suka hilang. Udah itu yang di atas sudah jalan naik ke atas saya bilang eh dadanya sakit nggak? Enggak. Saya bisa melihat itu benar-benar dia ngomong enggak itu benar-benar bukan yang seperti saya ngos-ngosan ya itu. Jadi udah mulai banyak kemajuan. Yang Nah, oksigen juga 40 hari setelah pemakaian Subarasi Usukusi itu sampai hari ini alhamdulillah pensiun kita punya 2, satu sudah bisa dihibahkan dan digunakan sama orang yang membutuhkan. Itu Mbak. nah, kalau tadi kan sempat dibilang ya Mbak, kalau suami pensiun ya, berarti kan tidak ada main income dari yang sebelumnya suami sebagai tulang punggung ya. Sebelum Ya, ketika suami pensiun tuh sempat terpikir untuk usaha apa gitu Mbak sebelumnya? ada Mbak. Jadi karena emang saya pure ibu rumah tangga ya teman-teman walaupun sempat kita kuliah sebagai apa di UNJ gitu kan guru gitu untuk eh, pikiran mau ngajar gitu kan ternyata ya ada rencana lain dari Tuhan gitu pokoknya benar-benar bablas saya cuma ibu rumah tangga. Eh, ketika keadaan ini ada rancangan di otak saya gini apa yang paling cepat menghasilkan uang. Mbak Nucis dan Mbak Tika pernah ngebayangin nggak kalau saya jadi tukang nasi uduk? Karena itu mudah, pikir saya jualan nasi uduk, malam hari saya eh, buat nasi, Siap-siap iya, paginya saya jualan. jual, jadi sampai seperti itu. Tetapi alhamdulillah minum SOP Subarasi ini ternyata bisa sekaligus menjalankan bisnisnya karena tadi keluarga ada yang pakai dan ternyata 2 bulan itu sudah
mulai reaksi karena yang pertama kali memakai produk ini selain suami adalah sepupu saya. Kebetulan dia dari umur 9 tahun sudah mengalami GERD ya, jadi kayak emah akut sampai itu dia ada suara-suara, Mbak. Nah, Hmm. saking tidak nyamannya rasa badan dan sudah kata paman saya sudah 1 tahun itu sampai 2-3 kali masuk UGD. Jadi kalau dia capek dia kumat, Diinfus ya emahnya, Mbak ya, diinfus obat oh, ya. ya seperti itu. Udah 5 tahun dari umur 9 saat kemarin umur 13. Alhamdulillah minum SOP Subarasi dan Usukusi ini saya juga kembali menerangkan sesuai dengan ini ya yang ada di AFC gitu kan. Oh ini untuk melancarkan pembuluh darah. Dan saya membayangkan kalau pembuluh darah di dalam tubuh kita bisa lancar, insya Allah apapun penyakit atau sumbatan yang kita gadang-gadang penyakit A, B, C, dan sebagainya itu insya Allah hempas gitu ya. Nah itu ternyata ketika paman saya pertama kali beli itu menghasilkan pundi-pundi uang. Konnichiwa, pertama saya yang selain dari Pak Su ya. Jadi kalau kita di AFC teman-teman kita minum, kita juga ada bonus. Itu bikin bantuan yang kayaknya kayak posisi saya yang harus berjualan nasi uduk tadi, nanti dulu deh masih ada yang lain. Konnichiwa Dan ya. ya, Iya, iya tuh. Jadi teman-teman kuncinya adalah sharing teman-teman. Jadi apa Ya. yang dirasain, kebetulan kalau kami bertiga ini dari pengen sehat dulu, terus kemudian sharing. Aku kebetulan nanti nanti aku akan sharing terkait testimoniku. Tapi kemudian sharing inilah yang ternyata bisa memberi side hustle atau tambahan income, bahkan jadi main income nih kalau untuk Mbak Maya ya. Gitu ya Mbak Maya ya. Nah, kalau dari Mbak Tika sendiri, gimana Mbak Tika? Kalau aku memang pas awal pakai Subautu kan memang karena produk ya. Jadi waktu itu belum kepikiran tuh untuk bisnisnya tuh belum kepikiran. Nah, sampai sekitar kayaknya 1 tahun kemudian gitu ya, aku tuh ada si Konnichiwa ini masuk nih gitu ya, notif gitu. Konnichiwa bonus harian. Dan aku nanya nih sama upline-ku. Nah, upline-ku kebetulan Mbak Nurcus langsung teman-teman. Jadi aku tanya gitu ya, ini apa ya gitu kan. Oh ini tuh begini-begini dijelasin lah ya sama Mbak Nurcus gitu ya. Terus aku pikir kenapa nggak dari dulu gitu ya. Kalau tahu ini tuh ternyata bisa menghasilkan gitu ya. Lumayan gitu ya. Waktu itu aku tuh masih 300-450 ya kalau nggak salah pas awal-awal tuh Mhm. gitu. Terus nah, akhirnya karena aku, ini tuh bisa 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 dijalanin bisnisnya gitu ya, dan cara seperti apa? Ya tadi kayak Mbak Maya gitu ya, cuma kita Mhm. cerita, terus kita cerita ke teman-teman gitu, atau misalnya ada orang yang sedang mengalami apa namanya, butuh terapi kesehatan, terus kita coba eee, rekomendasikanlah produk ini karena kita juga kan terbantu ya dengan produk ini gitu ya. Nah, cuma dari sharing is caring gitu ya, karena kita peduli sama teman-teman kita ataupun keluarga kita, ternyata itu juga dapatlah itu si konnichiwa-nya itu gitu. Nah, terus kenapa aku tertarik gitu ya sama si bisnis ini gitu, karena kita tuh nggak perlu nyetok barang ya. Jadi, cabangnya tuh ibaratnya ya, cabangnya kalau di sini kan stokis ya, cabangnya itu udah banyak di seluruh Indonesia gitu. Jadi buat apa kita nyetok gitu ya. Mendingan, misalnya ada orang, misalnya aku di Jakarta, terus ada saudaraku itu di Kalimantan gitu, dia mau order, aku ternyata bisa langsung kirim pakai cabang di sana gitu. Terus bisa dikerjainnya walaupun aku tadi juga aku kerja, terus aku bisa tetap jalanin ini karena waktunya fleksibel gitu. Terus modalnya juga kalau misalnya memang untuk pengen niat awalnya pengen bisnis, modalnya juga kan sebenarnya nggak besar ya gitu. Karena aku pernah franchise teman-teman, waktu itu franchise kebab, itu tuh juga sekitar 20 jutaan gitu ya, kurang lebih sama lah ya sama paket diamond kita gitu ya. Tapi
keuntungan yang didapat itu lebih besar di AFC gitu dibandingkan si franchise itu gitu, franchise si kebab itu gitu. Jadi, menurutku gitu ya, wah bisnis AFC ini benar-benar menggiurkan gitu. Makanya walaupun gitu ya udah ada gaji dari kantor gitu ya, terus walaupun udah tetap dapat nafkah dari suami gitu ya, tetap ya AFC tetap aku harus jalanin gitu menurut aku, gitu. Terus, eee, aku juga senengnya di sini tuh ya, kita tuh nggak cuma, bisnis cuannya aja gitu, tapi kita ada kayak upgrade diri kita gitu ya, ada komunitasnya gitu. Walaupun di komunitasku kan mayoritas banyaknya sebenarnya ibu-ibu gitu ya. Itu tuh kayak ngerasa, oh kita ini walaupun udah ibu-ibu, walaupun, ibaratnya udah jadi istri orang, kita tetap masih bisa berkarya loh gitu. Kita tetap bisa punya penghasilan sendiri loh, kayak gitu sih. Akhirnya aku jalanin ini, gitu kalau aku. Kalau Mbak Nurjus gimana? Kalau aku pribadi sih memang bermulanya tuh di 2021 ya. 2021 itu kan masih COVID ya Mbak. Terus aku tuh tipikal Ya, memang harus perawatan di salon karena memang tipikal acne prone gitu. Hormonal sih sebenarnya acne prone, terus haid yang sakit dan lama gitu-gitu ya. Dan sama aja sih sebenarnya bermula dari produknya. Aku tuh pengen bisa kulitnya sehat, bersih gitu ya. Ketika COVID kan nggak mungkin ya kita ke salon, treatment. Terus tapi kalau pas lagi meeting kantor gitu online, nggak pede gitu, insecure sama muka sendiri gitu ya. Karena harus on cam terus nggak pede kan gitu. Terus muncullah ini apa namanya Utsukushi ini di upline aku nih di IG upline aku. Terus ya udahlah waktu itu tuh zaman inden Mbak, inden. Aku inden, terus bulan berikutnya baru datang. Itu Januari, terus Februari baru datang produknya. Dan aku tuh inden dari paket apa namanya paket Ruby, terus aku upgrade ke paket Diamond karena aku pikir, duh nanti kalau inden terus datang-datang kalau cocok gimana gitu, aku masa harus inden lagi putus lagi konsumsi. Ya udah tuh di Februari datang, aku konsumsi, sebulan kemudian berasa tuh Mbak kayak kok udah agak mendingan ya gitu jerawat aku, terus haid yang biasanya sakit itu membaik, dan biasanya tuh aku haidnya panjang ya, sampai 10 harian gitu, itu jadi sekitar 8 harian doang gitu. Terus tuh kayak yang bagus juga ya ini produk gitu. Terus aku coba kasih ke mamaku yang apa namanya hipertensi kan, mamah itu. Mamaku kebetulan posisinya di Bali. Jadi karena masih Indan aku kirim kan dari sini ke Bali. Terus kata mama tuh gini di seminggu kemudian, Mbak kok enakan ya, nggak pusing-pusing, mama nggak pegel apa namanya lehernya gitu. Kayak yang ya, mikir, wah harganya kan lumayan ya, kala itu gitu ya, mikirnya. Terus kayak yang ya udahlah cobalah aku posting-posting di IG gitu. Aku kebetulan ngejalanin bisnis ini masih via sosmed ya teman-teman, waktu itu apalagi lagi COVID ya. Via IG orang juga masih mikir takut COVID kan kala itu, takut ketularan, takut banyak yang meninggal juga gitu kan. Jadi mulai tuh banyak yang order, ada yang order eceran, ada yang order full box. Nah, eh, keuntunganku kan karena aku waktu itu langsung upgrade diamond ya, jadi stokku ada gitu. Gitu sih Mbak. Dan mulai dari situ kok banyak ya yang order. Itu jujur teman-teman mirip nih sama Mbak Maya sama Mbak Tika, modalnya sharing. Sharing via sosmed ya. gitu. Bener-bener murni sharing via sosmed, dan nggak nyangka aja ternyata lumayan banget ya tiap hari dapat waktu itu kayak 550 tambah 300 gitu kan, kalau kalau pairing kan 500 berarti kan 850 gitu, tiap dua box 850 gitu. Wah lumayan banget nih, ini bisa deh kayaknya buat jadiin main income kalau nanti pengen diem di rumah gitu istilahnya. Dulu mikirnya gitu Mbak. Terus nggak nyangka aja sih. Dan sekarang pun ketika aku sudah fully WFO gitu ya teman-teman. Fully WFO udah bagi waktunya sulit lah ya kalau untuk meet people, approach people directly gitu ya. Itu aku jujur masih jalanin bisnis ini di antara di sela-sela waktu kantor. Jadi kayak tadi tuh aku mau Zoom kan jam 7 ya. Berarti kan setengah 7 harusnya udah join gitu kan. Dan aku jam 6 masih di KRL.
posisinya pulang kantor. Ternyata bisa loh ngejalanin bisnis ini disambi-sambi dengan hektiknya kerjaan kantor gitu. Dan unexpectedly nggak cuman apa ya dapat benefit income gitu ya yang tadi aku mention tahun kemarin di atas 500 juta dalam 1 tahun gitu ya. Aku juga dapat knowledge gitu, dapat sharing-sharing kayak gini. Ada juga training-training yang diadain sama kantor gitu yang benar-benar bisa upgrade nih. Kebetulan nih Mbak Tika ini dia kan direct member aku dan dia itu sharingnya via TikTok. Jadi namanya siapa Mbak? Tika Duta Tulang ya? Gitu. Iya, karena kan suamiku kan ya terbantu kesehatannya kan karena patah tulang tadi ya. Akhirnya yaudah Mm-mm. deh aku sharing seputar kesehatan tulang kayak gitu. Jadi murni ini ya, yang di up itu adalah apa yang dirasain oleh kita, kemudian kita Tuh. sharing ke apa namanya, ke semua orang gitu ya, bisa melalui jalur sosmed apapun. Ini kebetulan kalau Mbak Tika sosmednya IG dan TikTok ya Mbak. Dan Betul. betul, dan dari situ nanti pasti ada, kita kan pasti ada apa ya, orang-orang yang pasti akan membutuhkan dengan case serupa gitu loh. Betul. Itu sih teman-teman. Gitu. Karena kan Nah, misalnya hari ibarat kalau ini kayak mayoritas orang udah pasti mereka main sosial media ya gitu. Kita bisa sharing misalnya bisa di WhatsApp udah bisa WhatsApp status ya kan, bisa di Instagram, TikTok gitu. Terus ya mungkin ada ini lagi nih apa aplikasinya kayak misal Facebook gitu ya. Terserah aja sih sebenarnya nyamannya di mana gitu. Kan ada orang yang misalnya aku senengnya mainnya di Facebook aja gitu ya, tapi aku nggak ngerti TikTok ada yang kayak gitu. Jadi balik lagi aja sih ke personal ya Mbak Nurcus ya gitu. Dia lebih nyamannya di mana gitu betul, gimana untuk sharing. ngebrandingnya ya. Benar gitu, nggak mesti harus di TikTok gitu, jadi semua orang harus pakai TikTok, nggak juga sih sebenarnya. Cuma karena sekarang ini kayak TikTok ini platform sosial media yang memang lagi naik gitu ya, lagi hype banget, akhirnya ya makanya aku masuknya terjunnya di TikTok gitu sama Instagram, Kalau gitu. betul, kalau aku pribadi sih masih di IG doang sih, Mbak. Karena memang eh, teman-temanku gitu ya, calon-calon memberku itu mayoritasnya memang mainnya masih IG gitu. Jadi kebetulan kan aku ikut komunitas yang isinya tuh lebih senior ya dari aku dari sisi usia. Ya, Jadi rata-rata IG sama Facebook gitu sih. iya, benar benar benar. Biasanya memang kalau usia yang, maksudnya senior gitu, mereka senengnya kayaknya di Facebook, kayak gitu. Betul. Jadi Malah ada tergantung aja sih. tergantung, bener. Ada yang dari WhatsApp status aja mereka bisa closing gitu. Gitu. Kalau Mbak Tika ini kebetulan aku closingnya dari IG ya Mbak ya. Iya, dari IG, betul. Aku Betul. dari IG. Jadi ini nih salah satu evidence nih. Jadi Mbak Tika ini kenal aku juga dari IG gitu. Sebelumnya kita nggak kenal sama sekali. Karena aku Nggak sharing-sharing di kenal, IG, sama bener. sekali nggak kenal. Jadi gara-gara aku sharing-sharing di IG, jadi aku bisa kenal nih sama Mbak Tika gitu. Nah, kalau Bener, Mbak Maya bener, sendiri bener. nih, setahuku juga IG sama mulai TikTok ya Mbak ya? Alhamdulillah, eh, awal-awal kan saya memang IG itu bertahun-tahun hanya untuk belanja dan cari ilmu ya teman-teman. Eh, s- Jadi emang sudah punya IG sudah jauh-jauh hari dari 2010 itu sudah ada, tapi tidak kita maksimalkan. Jadi cuma untuk belajar, cari pengetahuan yang baru, atau belanja tuh. Kalau ibu-ibu kan banyakkan belanja ya di situ. Eh, udah itu ada beberapa juga yang dulu saya sempat aktifin kayak Facebook nih. Alhamdulillah tadi Mbak Nurcus mention Facebook, teman-teman saya di Facebook juga belum saya kelola ini. Insya Allah mau saya kelola juga dengan mudah-mudahan ini bisa menjadi ini ya manfaat buat saya dan orang banyak. Karena emang produk ini semakin hari banyak yang butuh ya Mbak Nucus ya. Betul. Ya Nah, Mbak alhamdulillah. Maya, Mm. Mbak Maya selama jalanin bisnisnya ini udah dapat apa aja nih Mbak? Selain konnichiwa harian, diawali 1 bulan pertama ini kan
konsumsi di Maret 2023. Itu pure benar-benar sama kayak Mbak Tika, kita fokus sama produk, sama kesembuhan, sampai ya tadi di awal tuh digiring lah untuk berbagi sama keluarga. Sudah keluarga banyak yang merasakan manfaat, yang kembali ke saya itu konnichiwa mulai mengalir dari yang harian sampai bulanan, dan alhamdulillah di tahun pertama karena masuknya di Maret, mungkin teman-teman sudah yang sudah bergabung sudah tahu ya, kita ada semacam kayak THR di AFC ini, annual rank, diperhitungannya itu dari November ke November. Dan karena saya masuk di Maret, ketika masuk di November 2023 itu saya belum dapat apa-apa tuh Mbak, belum achieve rank Belum apa-apa. annual rank ya maksudnya ya. Ya, tapi ada yang membuat saya terbakar untuk, oh ini bisa menjadi ini nih apa, income rumah tangga saya gitu, karena sudah ada di situ 52 pairing. Enaknya kan kita semua transparan ya, AFC ini ada dalam satu genggaman, ada aplikasi, dan itu memudahkan buat saya yang orang awam ya untuk menjalankan bisnis ini. Di situ ada 52 hangus. Tapi di 2024 dari November 2023 sampai 2024 kemarin, alhamdulillah Allah kasih kesempatan saya achieve Toreda. Itu kalau Toreda ini ya pintu 100 pertamanya, pairing ya, tingkat pertama. 100 pairing pertama, udah Dan itu itunya paling sulit teman-teman. ya, alhamdulillah ditambah lagi ada trip itu dapat 2 tiket. Nah itu Mbak, selain yang bulanan kita sampai puluhan juta, udah tuh jadi kalau dikumpul-kumpul tadi udah bisa kita lihat ya di slide pertama, itu buat saya besar sekali teman-teman, dengan pola pikir saya yang sederhana di awal jadi tukang nasi uduk tadi, ini luar biasa buat saya, percepatan yang Masya Allah harus saya syukurin. Jadi teman-teman di luar yang mungkin ada kesamaan seperti saya, harus terus semangat. Ini ada jalan yang mudah. Udah itunya ini juga tadi disebut sama Mbak Tika, kita nggak perlu modal numpukin suba utsu di rumah, cukup dengan kita menjadi member, itu pintu pertama kita, tidak perlu stok barang. Dan kembali kepada keyakinan saya ya Mbak Nucus, kita apa yang kita konsumsi itu kan harus halal. Dan Betul. dari kita perolehannya sampai pemakaiannya. Jadi ini dua-duanya ya Betul. teman-teman ya. Halal Dan bisnis bisnisnya juga halal. ya, halal juga Kalau produk. nggak halal bisnisnya kita juga nggak akan mau ngejalaninnya, dan garanti AFC ini bisnisnya halal ya Mbak Maya ya. Masya Allah, ini benar-benar saya ada satu loh, Mbak Nucus, mungkin Mbak Nucus belum pernah saya infoin, di jaringan saya di 3 bulan suami pakai itu kan emang langsung percepatannya banyak orang yang datang ya, datang artinya saya tanpa kerja keras, jadi ada keluarga yang datang dan ikut jadi member. Dia punya penyakit cancer ya, jadi temennya punya penyakit cancer, dia tawarkan itu, akhirnya pakai dan banyak sekali perubahan. Bahkan sekarang itu jaringannya sudah meluas sampai di Bandar Lampung ya, di Bandar Lampung sudah meluas, orang-orang yang cancer juga, bukan hanya cancer juga, udah banyak yang autoimun segala macam. Qadarullah, yang namanya ajal, kalau ajal sudah haknya Tuhan ya, Ya Allah ya. Nah, itu ternyata benefit yang ada di AFC ini kan kalau kita meninggal atau member AFC meninggal itu bisa diwariskan. Dan itu nyata ya teman-teman ya, ini terjadi di jaringan saya Mbak Nurcus. Jadi pundi-pundi uangnya masih terus bisa didapatkan dan nggak sekalipun AFC curang. Betul, Iya. betul banget. Semua orang bisa menghitung gimana ketika ada pergerakan nih di kaki-kaki mereka gitu ya. Kira-kira dapat cashbacknya berapa hari itu gitu. DIC itu se-fair itu gitu loh teman-teman. Terus nah ini nih teman-teman, kalau tadi Mbak Maya kan cerita ya kalau dapat cruise. Jadi cruise ini setiap tahun itu pasti ada reward cruise yang didapatkan hanya untuk orang yang langsung mendapatkan direct sponsor. Jadi
kalau Mbak Maya kerjanya lebih banyak gitu ya daripada upline-nya, maka Mbak Maya ini akan lebih dapatnya jauh lebih banyak daripada upline-nya. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau Mbak Tika sendiri selama ngejalanin bisnis AFC, sudah dapat apa aja Mbak Tika? Ya, oke. Tadi aku mau nyambung nih dari Mbak Nurjus bilang ya, kan aku waktu pas awal-awal gitu ya, kan aku pikir gitu di AFC ini hanya orang yang join duluan nih gitu ya, dia yang akan lebih banyak konnichiwanya gitu, yang lebih diuntungkan gitu. Tapi ternyata di sini gitu ya, di bisnis AFC itu nggak kayak gitu teman-teman ya. Jadi ibaratnya siapa yang kerja, dia di situ yang akan dapat si konnichiwa-nya lebih besar gitu. Nah ini terjadi sama aku sama Mbak Nurjus nih waktu pas awal. Mbak Nurjus sampai nunjukin, nih Tika ya, kamu kan kamu yang kerja, jadi kamu dapatnya tuh ada bonus ini gitu ya. Totalnya lebih besar dibandingkan aku gitu. Jadi benar-benar fair gitu teman-teman. Siapa yang kerja, dia yang akan dapetnya lebih besar kayak gitu. Ya, bener ya Mbak Nurkis ya waktu itu Bener banget. kamu Makanya kamu nyenengin banget sih ngejalanin AFC itu. Kalau aku sendiri ya Mbak, selama ngejalanin AFC itu banyak banget sih benefitnya. Selain kita dapat temen ya, komunitas yang memang kompak banget. Nggak ya ada tuh kayak pelit-pelit ilmu, sharing-sharing testimoni, disimpan-simpan. Itu nggak ada di komunitas tuh bener-bener dibagiin. Selamat teman-teman kalau udah dibagiin ya disimpan gitu ya, jangan ditanya lagi gitu kan. Nah, aku tuh 2021 kan mulai konsumsi dan mulai jalanin bisnisnya. Itu aku dapat trip Turki jalan di 2022. Kemudian 2022 aku 2023 aku berangkat umroh bareng suamiku dari AFC juga. Kemudian 2024 2023 kemarin jalan 2024 tuh ada trip cruise aku dapat juga tapi kebetulan karena udah WFO ya jadi bisa dijual ternyata tripnya. Alhamdulillah gitu. Bisa buat member yang lain gitu kan. Terus di 2024 kemarin aku juga dapat trip cruise 3 negara ya sama Mbak Maya. Tapi kebetulan aku juga nggak bisa berangkat karena memang itu kan berangkatnya April dan kebetulan aku udah ngambil cuti di Maret untuk kegiatan ibadah lain gitu. Jadi ya namanya juga orang kantoran ya, agak nggak fleksibel nih waktunya. Dan untungnya di AFC itu kalau kita nggak bisa berangkat, nggak hangus nih gitu loh. Bisa diganti produk. Aku kemarin diganti produk tuh puluhan juta dan bisa juga di apa ya dibeli sama member lain gitu. Nah, kalau untuk annual rank itu memang dari tahun pertama aku udah achieve Toreda karena alhamdulillah member-memberku juga geraknya bagus gitu ya cepet dan 2 tahun berturut-turut ini achieve Samurai. Jadi kalau Samurai itu teman-teman THR-nya itu ini di luar income 500 juta yang tadi aku mention ya di awal itu aku dapat 75 juta. Ini satu akun. Jadi aku ada 2 akun dan akun keduanya juga achieve rank walaupun di bawah Samurai. Dan yang paling gong itu di 2023 itu aku bisa beli rumah. Alhamdulillah. Wow. Dibantu Konnichiwa di BSD gitu. Itu sih Allah. Ini ya teman-teman. Mbak. Iya, alhamdulillah banget gitu. Jadi nggak expect side hustle tapi bisa jadi main income gitu. Ya. Malah Gitu lebih sih. lebih besar nih kayaknya nih dibandingkan Bener, ya ya. bener lebih gede. Alhamdulillah gitu. Iya, iya, iya. Nah, Memang ini tuh kita mungkin langsung ya. Silakan Mbak Tika. oh, tadi ya maksudnya kalau Mbak Nurcus kan ada yang lumayan lah ya gitu ya, si side hustle ini gitu. Sekarang ini kan banyak teman-teman ya, kalau aku lihat berita gitu, banyak orang-orang yang cari kerja aja susah gitu ya. Makanya, mereka mungkin mereka kalau yang mau coba gitu bisnis AFC ini, terus mereka dapat 3 juta 5 juta itu tuh udah lumayan banget ya. Karena kan UMR Jakarta aja kalau nggak salah 5 jutaan ya. Dan sekarang banyak banget nih pengangguran gitu ya, mereka kenapa harus bingung gitu ya cari
cari kerja, kenapa nggak coba aja sih, coba jalanin sih bisnis AFC ini gitu. Modalnya sharing-sharing doang, udah ada Bener, trainingnya juga dari kantor gitu ya, bener. buat Bahannya upgrade diri gitu kan. bahannya udah dapat ya, bahan-bahan untuk kita posting itu udah dikasih dari kantor gitu. Tinggal kita Di Telegram tinggal banyak ya, Mbak. bener, kita tinggal posting-posting aja nih ya. Terus tadi ya Mbak Nurnya juga udah mention nih soal komunitas ya. Komunitasnya bener-bener emang sih ya yang aku rasain komunitas kita itu bener-bener luar biasa untuk support ya. Ya, tadi kayak misalnya ada training-training gitu ya. Terus kayak misalnya sekarang nih yang lagi naik nih di TikTok gitu ya. Jadi dari komunitas kita diajarin gimana caranya jualan gitu ya. Waktu itu ada Miss Konten ya, Miss Konten juga waktu itu kan kerja sama Betul. ya kan ada Miss Konten waktu itu diundang gitu sama AFC, dia ngejelasin gitu untuk cari cuan gitu ya di TikTok ini gitu. Terus tadi upgrade diri. Dulu nih ya aku untuk ngomong aja gitu ya di depan orang itu takut banget gitu ya. Buat presentasi itu tangan tuh udah dingin, udah gemeteran gitu ya. Jadi nih contoh contoh ke-upgrade-nya diri aku gitu ya nih kayak sekarang aku berani ngomong di depan teman-teman gitu ya. Zoom waktu itu juga pernah isi LOP nasional, terus kadang-kadang kalau lagi LOP gitu ya, aku suka bawain presentasi tentang produk gitu. Nah, itu tuh suatu buat aku ya, itu upgrade diri aku gitu ya. Dan teman-teman yang kalau suka mikir aku kayaknya aku nggak punya teman gitu. Aku kayak nggak berani ngomong di depan kayak kamu gitu ya. Bukan nggak berani sih, lebih ke kamu mau belajar atau enggak gitu. Bener ya, Mbak Nurcus ya? Karena udah disupport nih gitu, udah disupport, udah sama komunitas kita disupport, dikasih ruang, dikasih tempat gitu. Tinggal mau atau enggak nih untuk berubah gitu. Nah, ini mungkin kita langsung ke Q&A kali ya. Ini Kak Angga, ini aku yang apa namanya baca atau dari Kak Angga? Kak Angga, Kita gabungan aja Kak. Jadi oke. kakak-kakak juga cari juga, saya juga bantu cari juga gitu. Oke. Oke. Ini ada pertanyaan pertama nih Kak. Jadi dari Kak Rita ya. Dia bilang nih, aku member baru, tapi upline-ku lepas tangan, nggak ada bimbingan dan share ilmu nih di AFC. Apakah ada bimbingan atau mentoring tentang MP dan web AFC-nya gitu? Nah, mungkin aku jawab dulu ya, Kak Rita. Jadi sebenarnya kalau untuk bimbingan atau sharing ilmu, sama nih kayak Zoom yang Senin, Rebo, Jumat itu kan ada. Terus ada LOP offline juga kan ya yang di post juga oleh kantor tuh di setiap kota tuh yang bisa dikunjungin. Itu kakak juga bisa datang ke situ. Dan selain itu sering banget nih kantor tuh ngadain meet offline gitu ya. Kayak tadi nih yang Mbak Tika bilang, ada Miss TikTok lah gitu kan. Ya. Terus eh, Pak Pak GM juga sering ngajarin nih gimana caranya bikin konten kayak gitu. Apa sih gimana cara approach member dan nggak cuman dari tempat kami ya maksudnya di setiap Senin itu kan pasti ada beda-beda tuh kayak yang beberapa minggu lalu how to apa ya speak to apa gimana caranya komunikasi gitu kan sempat ada tuh training-training kayak gitu yang kakak bisa ikutin dan tinggal diimplementasiinnya aja tuh mau offline kah atau mau online kah cara approach-nya kalau aku sih jujur cara aku approach offline sih karena aku tiap hari naik ojol gitu ya taksi online jadi aku bawa brosur tuh dan aku kasih aja tuh ke abang taksinya taksolnya itu tuh brosur aku kan nggak tahu ya dia butuhnya sekarang atau nanti dia mau jalanin dari sisi kesehatan atau dari sisi apa namanya finansial gitu pokoknya aku sharingnya sih caranya kayak gitu sih Kak gitu mungkin gitu sih caranya terus ada lagi nih pertanyaan tuh aku nggak tahu ya ini nanyanya ke Mbak Maya atau ke Mbak Tika cara konsumsi dan dosisnya gimana pas awal konsumsi gitu Mbak Maya mungkin ya silakan Mbak Maya. Maya dulu. Karena pertama kali
kita belinya itu ecer untuk 7 hari pertama, si biru 7, si ungu 7. Jadi pagi si Subah itu kita kasih pas suami bangun tidur. Kebetulan Pak suami teman-teman ini afasia ini agak unik ya. Dia cuma di bahasa aja, tapi untuk tingkat kesadaran, udah itunya habit-habit dia dari yang dulu, artinya dia mengenal waktu segala macam, bahkan kayak sampai hari ini karena kita punya kewajiban sholat Jumat ya, belum satu kali pun suami meninggalkan itu, dan dia juga dari bujang tuh ada kebiasaan sholat malam. Mungkin kalau di kepercayaan lain kita doa malam gitu, dan itu kan dia bangun jam 3 malam, nanti subuh dia selesai, di situ saya nanti baru kasih. Pagi, belum perut kosong, pagi itu kita kasih si Subah, nanti malam mau tidur, menjelang 1 jam mau tidur, kita kasih Utsu. Dan untuk pemakaian ketika suami kan sampai hari ini masih minum obat-obatan medis, artinya dari resep dokter, dan itu kan obat kimia ya Mbak Nucus ya, kita kasih jeda. Betul. 1 jam sampai 2 jam. Eh, Kalau teman-teman di sini memungkinkan untuk nambahin dosis, artinya tambahan pemakaian, silahkan aja. Bahkan kalau saya saat ini berharap sih ya, kalau artinya ada rezeki yang lebih, mungkin bukan Pak suami juga kita akan tambahkan lebih banyak lagi gitu kan, karena emang tinggal Dosisnya ya, ini Mbak. masih ada sisa 10% lah. Saya lihat masih ada 10% karena fisik motorik itu benar-benar sekarang lebih lebih sehat. Sudah itu dia tadi yang di tengah-tengah saya cerita, dia bisa jalan berkilo-kilo gitu kan tanpa merasakan sesak gitu kan di dadanya. Eee, itu juga ini ya karena emang dosis ya, tergantung dosis ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa minum ini dalam jumlah yang banyak, karena emang nggak ada efek samping Mbak Nucus ya. Yang ada juga makin Betul. kita berstamina, udah itunya mungkin kita punya simpenan penyakit-penyakit yang kita nggak cek Kita di nggak tahu dokter. gitu ya. Ya, itu mungkin akan tergerus juga karena sekarang juga Pak suami teman-teman bulan September kemarin saya, Pak suami dan anak kita ke optik ya, ke optik untuk ganti kacamata, karena saya kalau untuk Pak suami dia ada 5 lah, ada plus, minus, progresif ya Mbak ya, ada silinder gitu kan. Betul. Alhamdulillah kami bertiga mengalami peningkatan karena emang 1 tahun terakhir ini saya juga ikut nebeng minum. Jadi kalau kita ada jatah-jatah bulanan itu untuk konsumsi produk AFC, saya juga ikut minum. Di bulan Agustus saya niatkan untuk minum Hikari, mungkin teman-teman udah ada ya sama minum Hikari juga, itu untuk mata dan otak. Eee, Pak suami banyak mengalami penurunan, baik itu plusnya, jadi rabun jauh, rabun dekatnya itu banyak pengurangan, nggak seperti setahun yang lalu. Anak saya, dia berapa tahun ini kan silinder. Kemarin sudah dia nggak sadar tuh, "Mama nggak enak pakai kacamatanya, kayaknya udah kelamaan nggak diganti kacamata," gitu kan. Mhm. "Aku mau ganti kacamata." Tapi dia lupa kalau pas dia nggak pakai kacamata dia, eee, nggak ada gangguan. Sampai di optik, kata optik normal. Jadi dari silinder, dia punya silinder, jadi sekarang nggak punya gangguan mata. Artinya pemakaian produk superfood AFC ini banyak membantu ini ya, dan meregenerasi ulang sel-sel tubuh kita yang rusak, khususnya tadi di bagian mata kalau anak saya. Dan saya juga Mbak Nurcus, di 2018 itu saya udah kena lebih awal rabun dekat, mungkin karena saya suka ngopi dan pakai gula ya, jadi nggak numpuk di yang lain, mungkin numpuk di mata. Jadi saya waktu itu diawali di 1,25 plus rabun dekat. Sampai nggak sesuai dengan umurnya, jadi kerusakan selnya itu melebihi dari umur. Di Agustus 2024 teman-teman, angka itu saya tuh, plusnya itu 2,5. Alhamdulillah ada kabar baik, 3 kotak saya pakai setiap bulan, Hikari itu isinya 30 saya minum setiap hari, pagi dan siang, minimal 1 lah, 1 saset Hikari. Kemarin
eh, pas dicek sudah banyak turun jadi 1,75. Jadi per satu box kita asumsikan 0,25 lebih baik, berkurang 0,25 plusnya itu. Jadi Jadi silakan terbukti banget ya. disesuaikan dengan kemampuan Mantap. ekonomi. Tapi kalau untuk Iya. ikutin aturan, mungkin Mbak Nucus lebih tahu ya yang 2 untuk perawatan gitu. Coba Mbak Nucus. Kalau aku pribadi sih, karena memang buat perawatan ya, lebih ke perawatan diri gitu ya. Memang aku banyaknya lebih ke UTSU. Jadi UTSU tuh aku bisa 2 sampai 3 sehari. Saat ini ya, karena toh juga tinggal redeem ya Mbak ya. Maksudnya redeem point aja gitu kan. Aku nggak perlu keluar duit lagi kan untuk beli produk karena udah jalanin bisnisnya. Terus kalau UTSU sih paling aku 1 sehari, kecuali kalau kondisi tubuh lagi nggak oke, itu baru aku upgrade jadi 2. Nah, Hikari itu aku konsumsi pagi, karena memang kan jam 7 tuh aku harus sudah ngantor ya. Udah aktivitas, jadi aku butuh buat bisa fokus gitu. Nah, itu Hikari ini yang aku pakai buat bantu fokus otak aku, gitu aja sih. Mungkin yang aturan umum ya, Mbak. Iya, Kalau itu aturan umum. Kalau apa ya, karena memang hasil MCU juga alhamdulillah nggak ada masalah apa-apa ya Mbak gitu ya ketika MCU. Jadi kayak nggak ada kondisi lain kecuali muka yang perlu di-maintain. Jadi ya udah aku pakai yang standar aja. Tapi kalau misalnya teman-teman ada sakit misalnya tumor atau kanker, balik lagi nih tergantung dari kondisi separah apa gitu ya penyakitnya gitu, pengen lebih cepat recovery atau enggak gitu kan, karena kan seperti yang Mbak Indah waktu itu bilang ke Mbak Maya sih, kalau tukangnya 10 versus tukangnya 2 buat bangun rumah atau buat renov rumah, pasti yang lebih cepat kan kalau tukangnya 10, bener kan gitu. Ya. dan itu kan Gitu terbukti juga sih. ya Mbak sama apa mitra kita kayak Mbak Vio, eh, dia minum kalau kita di LB kan suka di ini ya di share informasi kalau untuk perawatan maintain cuma satu-satu, jadi suba pagi malamnya usus 1. Tapi kalau ada penyakit berat dari 4 saset sampai 6 saset, bahkan kalau punya Betul. kemampuan lebih eh, Lebih lebih lagi 6 sampai 10 saset satu hari, tinggal disesuaikan aja. Karena Mbak Vio, Mbak Vio, teman-teman mungkin ada yang pernah lihat di seliweran medsos, dia satu hari itu 10 katanya, 10 saset, ditambah lagi sekarang dalam kondisi malah lebih fit aja dia tambahin sampai 20 saset, ada yang sampai seperti itu malah makin cantik dan makin sehat ya. Jadi terbukti betul. kembali Subarasi Usukusi ini beneran banyak Efeknya tuh manfaat terlihat patennya gitu. patennya. Kalau Mbak Tika sendiri untuk keluhan suami eh, saat itu konsumsinya berapa banyak Mbak Tika? Waktu itu kan memang dia sempat drop ya gitu. Itu pas lagi drop itu 1 hari itu 3 suba 2 utsu. Tapi misalnya lagi kayak seger nih gitu, nggak ada keluhan gitu. 1 hari cukup sih 1 suba 1 utsu gitu. Jadi nggak ada, kalau aku nggak pakai takaran misalnya harus 3 setiap hari gitu. Nggak, lihat dari kondisi suami juga waktu itu gitu sih. Karena ini bukan obat ya teman-teman. Jadi Betul, betul. sebenarnya nggak yang wajib kayak antibiotik itu kan harus diminum habis gitu. Itu nggak Iya, ada karena nggak terus akan ada saya efek berapa samping gitu kan enggak. buruknya gitu. Betul. Oke. Kalau aku Nambahin lihat sih ya silakan Bang ya. ah, karena biasanya kalau udah ngomongin dosis apa pemakaian teman-teman, eh, tidak ada satupun di dunia ini yang bisa memberikan manfaat kecuali Tuhan ya. Jadi itu yang harus Benar. obat pertama yang teman-teman harus pegang erat-erat. Ini ini jalan, ini jalan. Tapi karena kita sebagai manusia yang kodratnya mungkin ya Allah sudah Tuhan kasih akal pikiran. Jadi kita bisa mengcompare di mana produk yang eh, ada paten sama nggak ada paten seperti apa. Jadi gitu. Tapi kalau untuk kesembuhan, ada yang saya sering loh Mbak Nurcus calon member atau
di bawah saya tanya ya, mitra-mitra saya tanya untuk kasus steroid, karena saya lagi mau pakai untuk steroid Mbak Maya, sampai saya sembuh itu berapa box. Ada yang stroke, ada yang jantung gitu. Karena untuk sampai hari ini 1,5 tahun, saya bilang suami saya masih ada mungkin kemungkinan 10% kita harus masih terapi, tetapi di bawah saya beberapa dengan kasus yang sama, Tuhan kasih kesembuhan lebih awal dengan dosis yang sedikit. Jadi pertama coba dulu. Sudah itu dicoba dengan keyakinan yang nggak boleh dilepas, Tuhanlah yang memberi kesembuhan, tapi dengan kita punya keyakinan juga, Berusaha dan ikhtiar ya. kita Betul. punya kita punya pegangan kalau saya pakai produk A dengan produk B, saya compare mana yang lebih baik. Itu kewajiban, itu karena emang kewajiban kita sebagai manusia. Tapi kalau ada yang tanya sembuh, itu haknya Tuhan. Haknya Tuhan. Iya, Betul. Betul. benar. Kita cuma bisa usaha ya, usaha Betul. dulu gitu. Ikhtiar kita tuh apa gitu. Walaupun Kalau nggak ada ikhtiarnya kan terlalu pasrah, Tuhan juga nggak suka ya dengan yang berpasrah aja tanpa ikhtiar gitu. mm-mm. Betul. Kak Angga, aku lihat nggak ada pertanyaan lagi nih Kak. Gimana Kak Angga? Oke. Eh, kalau udah nggak ada, ya artinya mungkin pada udah jelas kali ya Kak ya maksudnya. Iya. Mungkin saya yang bantu tanya gimana ya. Dari tadi saya ada beberapa lihat, jadi bisa saya gabung gitu loh. Maksudnya saya combine bentar. Saya cek dulu apakah ada yang terlewat atau enggak. Bentar. Oke, saya mau tanya mungkin begini Kak. Jadi biasanya kalau orang baru masuk bisnis ya, apalagi bisnis model jaringan kayak AFC gitu. Rata-rata biasanya nih kayak apa ya? Ya, kayak ini bisnis bener atau bohong sih? Terus cara saya bisa balikin modalnya dulu gimana sih? Gitu loh. Dan saya sering lihat nih kayak misalkan orang-orang pada jalan-jalan ke luar negeri dan lain-lain. Kira-kira yang saya mau tanya ini dari kakak-kakak bertiga ini boleh dijawab bergantian nanti. Boleh gak di-share masing-masing tipsnya buat meyakinkan orang yang begitu? Kayak kalau meyakinkan orang yang bilang MLM ini kayaknya negatif gitu kan, itu udah biasa ya. Nah ini gimana caranya meyakinkan orang biar bisa tahu, lu bisa balik modal loh di sini, bahkan bisa dapat lebih, bisa jalan-jalan gratis dan lain-lain gitu loh. Nah, ini mungkin aku yang jawab dulu kali ya Mbak Maya, nggak apa-apa ya? Ya boleh, silakan Mbak Dorjus. Jadi kalau kita sendiri, aku pribadi ya Kak Angga ya, karena memang udah ngerasainnya. Jadi dari gini deh, ketika ngejalanin bisnis ini, yang pertama kan memang karena kami Muslim ya, kami kan ngecek dulu kehalalannya. Ada 13 kriteria nih yang menunjukkan dia halal gitu. Kemudian yang kedua, aku jujur juga skeptis ya kalau perkara MLM. Aku nggak pernah ngejalanin bisnis MLM sebelumnya karena aku skeptis melihat bisnis MLM. Karena biasanya MLM itu kan siapa yang join duluan dia akan dapat benefit, kemudian yang terakhir itu korban gitu kan. Jadi nah, tapi kan karena kita kan juga punya akal ya sebenarnya ya. Kita bisa melihat nih apakah di sini, di AFC ini ada target? Nggak ada sama sekali. Apakah ada expired membership kalau kita nggak beli atau nggak konsumsi gitu ya? Nggak ada juga sama sekali. Bahkan nggak ada tuh target kayak harus tutup poin gitu ya. Kalau aku lihat di bisnis-bisnis sebelah gitu kan, itu juga nggak ada itu. Berarti kan dari sisi finansial kita nggak ada kewajiban nih untuk mengeluarkan eh, pengeluaran yang tidak dibutuhkan setiap bulannya hanya demi memperpanjang membership atau tutup poin gitu. Kemudian yang kedua, dilihat dari
ini sih kita bisa tunjukin nih dari websitenya gitu, dari kan ada skema apa ya, cashback gitu ya, ada cashback direct, cashback direct sponsor, cashback pairing gitu kan, terus ada yang bulanan juga kan, terus ada cashback tahunan yang tadi annual rank gitu. Itu kalau misalnya teman-teman sudah pernah dapat cashback, itu akan lebih mudah sebenarnya buat ngejelasin ke member-member gitu. Apalagi kalau misalnya nih kayak aku nih ya Kak ya, kebetulan kan tim di bawahku ini cashbacknya malah jauh lebih gede dari aku gitu, karena mereka memang fully ngejalanin bisnis ini gitu. Itu tuh bisa kita tunjukin gitu loh. Kalau nih ya skema pembayaran di AFC itu seperti apa nih skemanya gitu kan. Itu ada nih kalau di LOP nanti teman-teman pas bagian perhitungan cashback itu ada tuh perhitungannya. Itu bisa ditunjukin dan dikomparasi dengan cashback atau apa namanya top-up cashback yang di aplikasi gitu ya, di aplikasi teman-teman tuh yang gambar lonceng itu buat realisasinya realnya tuh kayak apa. Kalau teman-teman bisa compare gitu ya, bisa nunjukin, itu tuh akan kelihatan, oh real loh cara perhitungannya. Yang ini nih maksudku, kelihatan nggak ya? Nah, yang itu. Kalau teman-teman bisa tunjukin, itu akan kelihatan tuh, oh real ya cashbacknya aku bisa hitung tiap hari gitu. Aku udah akan dapat berapa kalau ngejalanin bisnisnya gitu. Terus kalau untuk yang perjalanan trip gitu ya, kan banyak ya juga ya yang pura-pura dapat kendaraan, dapat apa gitu. Kalau lihat di sosmed tuh ternyata zong gitu ya. Ternyata cuman biar kelihatan wah aja nih MLM-nya. Nah, kalau di sini tuh enggak, teman-teman. Ketika teman-teman dapat kan ada reward eh, kemana gitu, cruise atau kemarin Turki yang 2022 tuh aku jalan, itu aku akan bisa nunjukin ketika aku achieve rank gitu ya, achieve trip itu, aku juga bisa nunjukin, bener loh gitu, aku dimasukin grup loh sama AFC buat jalan-jalan dan gak ada biaya yang keluar, itu aku bisa tunjukin gitu. Gitu sih Kak Angga, kalau dari aku. Kalau dari Mbak Maya atau Mbak Tika ada yang mau ditambahin? Silahkan. Mungkin ditambahin kalau ini kayak ada yang tanya kan biasa gimana cara gimana cara dapat duitnya di sini. Kok kayak saya ngelihat orang-orang ini anggap saya orang awam ya. Saya nanya nih ke kakak-kakak bertiga nih gitu kan. Kak, kok kayak saya ngelihat postingan-postingan orang-orang AFC ini kayaknya jalan-jalan terus, setahun bisa 12 kali, bisa 10 kali gitu kan. Terus kayak saya ngelihat mereka sharing itu kayak screenshotan chat WhatsApp atau SMS gitu kan, ada tulisan selamat kamu mendapatkan 7 juta, selamat kamu mendapatkan 4 juta. Itu benar nggak sih Kak? Itu gitu. gimana sih saya bisa dapat kayak begitu? Biasa kan gitu orang nanya kan. Nah mungkin boleh di-sharing nih. Sekarang mungkin giliran siapa? Dari Katika atau Kamaya? Boleh aku, Mbak Maya? Oke, silakan. Ya, jadi aku waktu pas dapet si Konichiwa itu gitu ya, pas pertama kali dapat Konichiwa, kan ada pilihannya ya, di aplikasi itu ada pilihannya teman-teman, mau dicairin langsung atau mau disimpan sebagai poin. Nah, untuk aku biar percaya bener nggak sih nih uang aku bisa cair gitu. Nah, kita masukin tuh ada rekening kita, nama kita gitu ya di aplikasi itu dan bener teman-teman, besoknya itu langsung masuk ke rekening. Memang ada potongan ya, potongan biaya admin gitu sama pajak, tapi ya bener gitu kalau uang itu setiap Konichiwa itu selalu masuk ke rekening dan selama aku jalanin AFC, dari AFC tuh nggak pernah sedikit pun terlambat kalau Konichiwa itu tuh nggak dibayar tuh nggak pernah gitu. Nah jadi kalau kalau misalnya tadi ya ada yang nanya, bener nggak sih itu duitnya gitu ya? Ya bener nih, bener kita bisa nunjukin misalnya mutasinya ya, mutasi di rekening kita gitu. Kalau ini ada masuk dari Asayama Family gitu. Gitu sih kalau aku. Masa nggak? Oke, dari Kamaya ada yang mau ditambahin atau sudah lengkap? Sudah lengkap sih, cuma nambahin sedikit karena emang Boleh. ini kita tadi
di komunitas yang insya Allah energinya positif banget. Jadi itu kalau buat saya ngelengkapin kan ini bisnis duplikasi. Jadi saya tinggal ngeduplikasi upline saya yang sudah berhasil. Udah itunya ketika kayak di kita kan komunitas ada Mbak Nesta, Nestagram, udah itunya ada Mbak Indah yang emang direct sponsor saya apa upline saya langsung ya. Itu ya kita ikutin aja apa yang mereka arahkan, kita ikutin, kita copy, nanti kita ambil juga dari sisi di grup gitu, di grup atau di komunitas yang oh mereka punya cara A, punya cara B, punya cara C. Nah, nanti itu kita sesuaikan dengan kita sendiri. Jadi kita tetap harus menjadi diri sendiri ya Mbak Nurjus ya dan Mbak Tika karena Ya, nggak betul. semua bisa diduplikasi, tapi emang 80% duplikasi. Yang utama adalah selalu minta pertolongan Tuhan. Itu sih Mas Angga ya. Jadi kita suka di grup itu bilang, "Ya Tuhan," gitu, "hadirkan orang-orang yang emang benar butuh dengan produk ini." Kayaknya itu yang mungkin menjadi sampai hari ini menjadi kekuatan untuk kita dapat orang-orang yang benar-benar datang tulus dan emang butuh. Insya Allah itu jadi keberkahan buat kita dan pastinya ke orang banyak ya Mbak, ini Mbak apa, Mbak Nurjus dan Mbak Tika ya, gitu sih Mas Iya. Angga ya. Oke, oke. Oke, karena tadi dibahas tentang komunitas dan lainnya, saya mau melengkapi sedikit, sekalian nanya juga. Kalau dari kakak-kakak bertiga ini, gimana menurut kalian tentang AFC ini komunitasnya? Saya maksudnya gini loh, biasa ada bisnis yang memang lingkungannya itu kerasa kayak lagi bisnis banget, kerasa kayak lagi kerja bener-bener cari cuan banget. Nah, ada juga bisnis yang ya kita kayak nongkrong aja, kayak zaman dulu kita muda gitu kan, nongkrong sama teman-teman rame-rame atau apa, teleponan kayak atau chat-chatan. Saya mau tanya, kalau di AFC ini yang mana nih? Apakah yang benar-benar konsep ambience-nya ini lingkungannya kayak bisnis banget, ataukah yang kayak ya nggak seserius itu, environment-nya fun semuanya, komunitasnya bagus, tadinya nggak kenal jadi kenal, bahkan nongkrong bareng bisa aja, atau jadi sering curhatan apa gitu karena dari AFC. Yang mana tuh Kak? Kalau misalkan di AFC ini yang mana sih lingkungannya? Kalau bisa dari pengalaman pribadi aja gitu. Monggo Mbak Maya atau Mbak Tika dulu deh. Kalau menurut Bapak. saya semuanya Mas Kak Angga ya, bisnis banget, udah itu tapi ini juga bisnisnya benar-benar ketika ngomongin bisnis nggak tanggung-tanggung. Bisnisnya A sampai Z dikupas habis. Sudah itu tapi kalau untuk silaturahim komunitas tuh ya, silaturahim ya, kita benar-benar tidak ada persaingan bahkan saling support kayak malam ini saya ini Mbak Nucus ini kan buyut ya, di atas saya ini buyut. Sampai segitunya beliau menggandeng saya di kedalaman berapa Mbak saya di bawah. Jadi Keempat ya, kalau kelima ya. ya, nah itu yang kita bilang komunitas positif ya Kak Angga ya. Bahkan saya sama Mbak Tika ini sekarang kayak bestie kita. Jadi eh, bestie tapi nggak yang tadi ya dalam konteks ada negatif-negatif dan saling menjatuhkan enggak. Kita saling kalau orang saling itu kayak ya tim lah bahasa tim mungkin bisa dimaknai dengan yang positif ya. Jadi kalau saya nggak ngerti medsos, saya ini kan agak kurang ya, agak kudet gitu kan. Bahkan mungkin kalau suka bercanda sama teman-teman, saya megang handphone aja geter Mbak gitu kan. Gimana saya mau jualan gitu. Tapi ya dari situ, oke Mbak Maya kurangnya apa? Nanti dari upline udah tuh teman-teman itu saling bahkan kita diajak ayo ada miskonten. Bahkan yang sampai di atas Pak Nik sebagai GM itu saya ngerasakan kehangatannya Pak Yosep, Kak Pio, sudah itunya Pak Budi Darwin itu benar-benar nyentuh hati sampai Pak Tampi, Mister Tampi. Ya emang terakhir juga saya sempat ini ya keep in touch sama Pak Ernest di Sunter kemarin dan beliau juga memberikan dukungan yang luar biasa. Jadi sepositif itu teman-teman. Jadi yang belum bergabung, ayo bergabung karena kita bisa dapat semuanya. Mau ngobrolin produk, ngobrolin komunitas, mau ngobrolin bisnisnya, insya Allah dapat.
dan itu bisa kita kembalikan sama kebutuhan kita masing-masing. Itu Kak Angga. Iya, nggak ada sikut-sikutan lah, nggak ada ya di sini ya. Benar. Nggak ada, Iya. justru saling support gitu ya, saling dukung lah ya sesama ini. Bahkan walaupun misalnya kita kan ada komunitasnya beda-beda ya namanya ya, itu aja bisa saling support gitu, nggak mesti harus misalnya di Satu All Star tim aja bener satu gitu. aja gitu, enggak sih gitu. Bahkan dengan tim lain kita bisa saling support. Bahkan jujur kalau misalnya kan sering ya kita tuh ada inden produk gitu ya. Ketika inden terus misalnya nih Mbak Maya lagi dapat customer yang memang butuh urgent gitu. Sering ya Mbak Maya WA aku, Mbak tolong dong Saya pinjem dulu. pinjam dulu gitu. Ya ya udah gitu. Segitunya gitu saling membantunya, bukan terpikir kayak yang kalau misalnya Mbak Maya dapat, ya Mbak Maya nanti cashbacknya lebih gede. Nggak gitu sih. Ya udah gitu. Kalau memang bisa bantu orang buat maju ya why not gitu. Gitu sih Kak Angga. Itu saya rasakan banget. Oke, nah ini juga ada yang nanya, ini off topic dari yang tadi barusan komunitas, tapi ini ya dibilang butuh lah ya. Jadi kalau dari saya nih, kan kayaknya kalau timnya dari Kak Nurcus, Kak Maya Mangkatika nih, timnya nih terkenal online banget kan, live, konten, dan lain-lain gitu. Iya. Kayaknya saya merasa saya akan bertanya ke tim yang tepat gitu kan. Ya, jadi pertanyaannya, kalau misalkan saya mau mulai live atau saya mau mulai buat konten tentang AFC, kira-kira kalau menurut kakak-kakak ini bagusnya seperti apa kalau mau bikin konten? Dan kalau saya mulai live pun, apa yang saya mau omongin? Karena pasti saya sebagai orang biasa yang nggak tahu apa-apa nih, ikut masuk ke dalam bisnis begini dan sekarang diarahkan untuk live. Bingung mau di live mau ngomong apa gitu kan, kayak iya saya Angga, iya saya sekarang AFC nih, jadi jatuh-jatuhnya jadi malah kayak prospek kan. Iya, jadi AFC ini Betul. produknya ada 3, Subarasi, patennya ini, uji klinisnya ini, testimoninya ini, ya kan, bisa untuk ini, bahan dasarnya Utsukushi, Hikari, bla bla bla. Itu jatuhnya malah jadi kayak LOP. Kira-kira kalau dari kakak-kakak ini ada masukan nggak? Apa yang harus saya bahas setiap kali saya mau live atau saya mau bikin konten? Oke. Berarti Coba Kak mau jawab? aku deh ya. Jadi kalau aku kan nyemplungnya di TikTok ya, Mas Angga. Jadi apa yang mau konten apa nih gitu. Kalau kalau di kita kan dikerucutin nih, niche kita tuh apa. Memang niche kita misalnya kalau produk kita kan kesehatan, niche kita ya kesehatan, tapi dari kesehatan itu kan banyak lagi nih. Misalnya kayak aku kan tentang tulang ya, karena suami aku patah tulang gitu. Jadi yang aku bahas itu tuh ya misalnya contoh misalnya osteoporosis misalnya gitu ya. Banyak lah dari si niche yang kita udah kerucutin itu tuh bisa jadi banyak konten gitu. Cuma memang diniatinnya, kalau aku niatinnya bikin konten itu adalah memang sharing informasi dulu. Informasi kesehatan. Nanti ketika kita live itu baru deh kita tuh jualan di situ. Memang nggak langsung kayak LOP gitu yang kita jelasin misalnya Suba begini gitu ya dengan patennya ini cuma LOP banget ya enggak. Kita ya pasti kayak sapa-sapa, terus kita sharing lagi ya, sharing informasi kesehatan tadi gitu. Terus nanti biasanya ada yang nanya, "Misal pakai apa? Suplemennya apa?" Nah, itu baru tuh kita masuk. Nih pakai suplemennya ini, baru kita jelasin manfaatnya apa, kenapa bisa terbantu. Kayak gitu sih. Jadi pada saat live misalnya 1 jam gitu ya, nggak usah bingung mau ngomong apa, karena dalam 1 jam itu yang masuk nonton live kita kan beda-beda ya orangnya. Nggak misalnya ada 10 orang, 10 orang itu yang mantengin kita terus itu selama 1 jam, enggak. Orang nontonin kita paling dia cuma bisa misalnya 5 menit mungkin ya. Habis itu dia dapat informasi yang udah kita sampaikan, dia keluar. Yang akan masuk lagi orang lain lagi, orang beda lagi gitu. Jadi yang kita omongin misal tadi dari informasi kesehatan, terus produk,
testimoni misalnya, nanti balik lagi, ngomong lagi dari awal lagi gitu. Jadi biasanya kalau aku suka aku catat nih, apa aja yang aku mau omongin hari ini, kayak gitu. Gitu sih, jadi nggak usah takut gitu, ntar aku ngomong apa ya selama 1 jam itu. Karena sebenarnya kita omongin tuh kita ulang-ulang, karena orang yang nonton juga banyak gitu, Ganti-ganti ya. ganti-ganti gitu, nggak cuma si 5 orang itu nontonin kita 1 jam, enggak gitu. Tapi memang kalau misalnya ngerasa kayak bingung nih mau ngomong apa gitu ya, bikin aja sih listnya gitu. Kayak Ya, ini yang pertama apa poinnya, yang kedua nih kayak Mbak Tika tadi kan, ya, dia fokus nih ke tulang, ya udah dia akan ngomongin terkait tulang, tapi apa dulu nih yang diomongin gitu. hmm, Kayak menceritakan kondisi suaminya, ya, kemudian apa aja yang udah dilakuin buat bisa recover sampai ketemu AFC-nya gimana. Tapi dia tidak menyebutkan si produknya, tapi menjelaskan bahwa sampai ketemu ini, konsumsi ini, terus jadi recover gitu. Jadi bikin si apa ya, orang yang nonton itu jadi curious dan nanya gitu sih. betul. Nah, biasanya dari situlah mereka akan masuk ke Wawa. Kita bilang kalau Reaksi ya. di TikTok tuh Wawa gitu ya, karena WhatsApp itu kan kita bilangnya Wawa. Masuk ke Wawa atau mereka nge-DM. Nah, dari situ baru deh tuh kita jatuhnya prospeknya ya setelah mereka sudah WhatsApp atau DM gitu. Oke. Terus mumpung lagi ngomongin online ya, boleh nggak di-sharing masing-masing pernah closing total closing lah, kira-kiranya aja ya, total closing berapa kalau dari online? Biar yang lain ini tahu, maksudnya kayak selama ini kita disuguhkan di Indonesia ini, apalagi dengan network marketing yang kita mikirnya nih kayak, wah, gue habis bensin nih, harus nyamperin kayak dari Jakarta nih, misalnya saya dari Jakarta, wah saya harus ke Depok tabletop, atau saya harus ke Bekasi tabletop, ke Bandung bahkan, atau misalkan saya harus ke Makassar naik pesawat gitu kan untuk tabletop, untuk prospek pertama kali dan lain-lainnya gitu. Jadi sekarang kita mau shift ke online. Nah, jadi boleh nggak di-sharing udah closing kira-kira ada berapa orang sih masing-masing ini dari sosmed? Biar orang-orang tergiur aja gitu, Kak. Maksudnya kayak, wah gila, seriusan 20 orang, wah seriusan 30 orang, gitu kan. Kira-kira boleh di-sharing nggak berapa orang aja masing-masing? Ya, Saya ya. ya, Jadi di April 2024 itu kita ada pertemuan tuh. Sebelumnya Januari apa ada pertemuan. Di LOP itu ada kata-kata yang sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Itu Kak Angga pertama kalinya saya menyemplungkan diri di TikTok. Eh, Hmm, itu lagi puasa. Jadi saya bilang, wah ini karena sumber daya saya untuk sharing-sharing terbatas karena emang saya agak ini ya nggak seberapa yang kayak apa mengikuti teknologi. Jadi biasalah emak-emak jadul gitu. Jadi ini juga kesempatan buat temen-temen jangan pernah membatasi diri. Saat itu saya punya TikTok sama kayak Instagram banyak kan untuk belanja sama ini ya cari ilmu lah gitu, lihat scrolling. Akhirnya saya lihat itu ada potensi untuk saya live. Udah Bismillah, saya live. Udah tuh kita yang pertama tadi seperti kata Mbak Tika, niatkan semuanya untuk sharing. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan jadi ladang ibadah kita. Itu aja yang kita teguhkan di dalam hati. Udah itu kita sampaikan. Di awal saya benar-benar yang cuma membaca brosur, di situ saya terangkan tapi dengan kata-kata yang lebih sederhana dan bisa masuk karena emang saya sebagai ibu rumah tangga bukan ahli medis. Jadi sesederhana mungkin udah itunya kita masukkan ke audien gimana orang-orang yang mungkin terbatas untuk mau sehat tapi nggak bisa jalan ke rumah sakit. Jadi itu yang saya tawarkan Mbak Nurcus sama teman-teman ya. Udah itunya segala keterbatasan itu ayo ambil satu yang bisa kita lakukan. Nah, ini ada produk, baru nanti saya kasih tahu produknya, kita giring dulu mereka untuk mau satu ide bisa kok ini jadi percepatan di antara terapi-terapi yang nggak bisa kita lakukan. Itu yang di awal dan saya pakai teknik 3 menit saya baca tentang produk, perkenalan diri dulu,
saya perkenalkan diri saya, biar nanti teman-teman yang ikut nyimak, mereka tahu profilnya, oh ini yang mau jualan Subarasi Usukus ini si Maya loh. Maya ini patut nggak dipercaya, gitu kan? Ada nggak orangnya? Tinggal di mana? Boleh. Jadi sepanjang kita artinya jujur, kita jujur aja dengan keadaan kita. Ketika ngobrolin produk, kita kan tinggal baca. Kita hafalin knowledge kita tentang Subarasi Usukusi, mulai kita terapkan ketika di TikTok ya. Waktu itu saya di TikTok. Udah itu nanti baru saya cerita tentang suami, keadaan suami. Jadi nggak perlu overclaim. Apa yang bisa saya sampaikan, ya Sharing. ini progresnya, suami pakai ini progresnya. Terkadang untuk mendapatkan progres yang sama itu di luar sana masih susah Mbak Nurcus dan teman-teman ya. Untuk tidur nyenyak aja banyak orang yang bertahun-tahun nggak bisa dapatkan itu. Tapi ketika saya sharing ini bukan hanya untuk melancarkan peredaran darah, tapi juga suami saya tidurnya lebih dalam. Dia bangun itu tampak segar. Itu bahasa-bahasa sederhana tapi tidak overclaim itu Kak Angga. Baru nanti saya ajak kalau kalian berminat gitu kan, ini produk ini hanya tersedia gitu ya. Seperti biasa ya Kak Angga, tersedia di orang-orang yang emang sudah jadi member. Kita sampaikan juga ini kalau yang di luar gitu, di luar market yang ada keranjang kuning, kita suruh mereka menghindarin karena sudah banyak banget yang palsu. Palsu. Sampai di situ kita serahkan sama mereka. Ya. Bahkan saya pernah juga ada 3 kali yang mereka minta COD. Jadi kalau saya bisa COD, saya bilangkan saya bisa, tapi kalau enggak. Dan alhamdulillah Kak Angga, walaupun saya tidak konsisten, yang benar-benar belum konsisten ya, insya Allah nanti ada waktunya saya benar-benar konsisten kayak Mbak Karin, Mbak Intan gitu. Saya berdoa banget pengen seperti mereka ya, karena emang itu energinya luar biasa. Eee, hampir ya 25 ada dari itu, dari TikTok. Dan ternyata saya penggemarnya pada umur 60 tahun ke atas, 50 tahun sampai yang 87 tahun ada. Dan ini tersebar di seluruh Indonesia dari Padang sampai Padang, Palembang, udah itunya Bandar Lampung hampir 70% yang jadi member, udah itunya Jawa sampai ujung, yang belum ada ini Bali dengan Papua. Kalimantan sama Sulawesi alhamdulillah kita udah ada yang kanker di sana dan juga ada yang kekurangan nutrisi gitu kan. Alhamdulillah terbantukan. Jadi dia punya anak, satunya sudah umur 13 tahun, anak yang satunya lagi umur 7 tahun, jadi sama, badannya sama, nutrisinya itu kekurangan. Ketika pakai konsumsi ini, 1 bulan pertama itu wajahnya bersemu-semu. Nah, hal-hal itu nanti yang kita angkat lagi Kak Angga di sesi live berikutnya, itu sih. Kak Angga? Ini kan mana ya? Oke, oke. Oke, kayaknya saya juga dari tadi lihat nggak ada yang mau tanya lagi, kayaknya udah jelas semua. Dan semoga dari pertanyaan saya juga bisa membantu teman-teman semua, baik yang udah mulai tapi kusut gitu ya, kayak saya udah live nih tapi yang nonton cuma 1, 2, atau mungkin yang belum mulai sama sekali. Semoga bisa membantu, memberikan input ke kalian, memberikan saran ke kalian. Dari menurut saya bisa dibilang ini 3 orang lumayan hatam dengan bidangnya, apalagi di live konten dan lainnya. Jadi kalian bisa nyontoh lah ya, nggak keberatan ya Kak ya kalau dicontoh ya. Gak apa-apa dong, Kak. Nah, jadi itu bisa dicontoh. Jadi enaknya di sini gitu, teman-teman. Jadi nggak ada kayak lu nyontek gua ya apa gitu, nggak ada. Justru kalau memang misalkan mau niru plek ya sudah nggak apa-apa. Tapi alangkah lebih baiknya izin dulu ke orangnya, bener ya kayak Ya. gitu kan, kayak oh yaudah saya mau ini nih, mau bikin seperti ini sama kayak kakak, boleh nggak? Tapi mungkin saya orangnya beda nih, atau saya mau bahasnya dari sisi seperti ini, gitu-gitunya. Gitu, itu boleh banget. Karena itu emang
memang sudah banyak dilakukan juga ya, dan ternyata berhasil teman-teman. Kayak saya ngikutin siapa contohnya, kalian ngikutin Ernesta misalkan gitu ya, Kanesta kalian ikutin, bisa aja kalian juga, walaupun nggak sebesar dia, tapi kalau kalian dapat 10% atau 20% dari marketnya dia aja, itu kan udah, dia apa, dia shogun menuju daimyo. Ya kalian seenggaknya bisa Ya, udah ronin samurai di tangan, bisa lah gitu kan, makanya. betul. Jadi dilihat dari sisi itunya, teman-teman, oke? Oke. Oke. Oke, kayaknya mungkin itu aja. Terima kasih untuk kakak-kakak semua waktunya malam ini. Terima kasih untuk ilmunya juga yang sudah di-sharing di malam ini. Semoga banyak teman-teman kita, banyak mitra-mitra AFC yang bisa mengikuti jejaknya, bisa ikut barengan jadi sukses juga, dan bisa achieve banyak trip juga. Thank you kakak-kakak semuanya. Thank you, Kak Angga. Iya, Mas Angga. Terima kasih Makasih. semua. Thank you. Sampai jumpa di acara berikutnya ya teman-teman. Di Ya. hari Rabu kita ada LOP seperti biasanya. Oke? Terima kasih semua. Selamat malam. Selamat beristirahat semuanya. Makasih teman-teman. Terima Makasih. kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.